Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Gus Muhlason, saya mau bertanya, apa ilmu yang paling tinggi itu diam? Yang kedua, benarkah kesadaran yang tertinggi itu pasrah? Dan di mana letak Allah itu berada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Muhlason Rosid atau Kuson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemaah baru Pak Kiai, mau nanya bagaimana caranya ketika kita melakukan zikir asror bisa masuk ke kesadaran penuh, dalam artian bisa masuk ke rasa, betul-betul merasakan bahwa yang berperan di dalam diri maupun di luar diri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Pak Kiai, ini cerita tentang pengalaman zikir Sirul Asrar. Kemarin kami mengerjakan zikir Sirul Asrar, tahu-tahu rasanya ketika saya melakukan zikir Sirul Asrar, rasa-rasanya saya dibawa ke atas Pak Kiai. Terus tak sadari siapa yang memperjalankannya, ternyata terus ke atas, tidak ada tujuan atau arah. Terus keesokan harinya saya kerjakan lagi zikir Sirul Asrar. Tahu-tahu zikirnya hilang, saya yang berzikir juga hilang, di sekeliling saya juga hilang, bahkan dunia dan isinya seakan-akan hilang Pak Kiai. Terus di hati ini ada yang berbicara, hanya dia yang ada gitu Pak Kiai. Yang menjadi pertanyaan, apa prosesnya memang gitu, atau mungkin ada kesalahan, atau mungkin gimana cara adab-adab atau tata kromo ketika menjalankan zikir asror. Yang ketiga, tanya tentang ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaifiyahnya, caranya ketika berzikir Sirul Asr untuk mencapai kesadaran penuh bahwasanya apa yang di dalam, di luar, di awal, di akhir itu hanya Allah. Bagaimana caranya Pak Bu berbicara tentang zikir dari sudut pandang orang awam dengan orang khos beda. Kalau orang awam ya diucapkan ini,
afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ucapan. Tapi di mata orang-orang khos, orang khos niki orang yang sudah paham betul tentang wasilah atau dzikir ini. Beliau jadikan sebagai kesibukan dzikir tersebut hanya di dalam hati. Di dalam hati. Urusan jasmaniyahnya itu berzikir jahri atau sirri, yang jelas sirul asr itu tetap beliau sertakan. Fi kulli akhwalihim, di dalam semua keadaan beliau-beliau ini. Niki caranya untuk mencapai kesadaran. Jangan pakai akal, Pak. Harus hanya dengan hati. Sebab kalau jenengan pakai akal, mumet nyamen mengke. Kalau jenengan hanya pakai hati, disitulah akan muncul kesadaran. Rasa tadi bahwasannya pada akhirnya dikatakan sebagai masuk di alam musyahadah, kesadaran di situ hanya aku Allah. Tapi berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, semuanya hilang, kok yang ada hanya Dia. Ini bagaimana? Apakah ini kesalahan dalam dzikir? Tidak, Pak. Itulah memang proses. Ketika jenengan masih diletakkan Allah di dzikir sirul asr tahapan pertama, su'aul basyirah, mengasah rasa, itu masih ada dua. Ada ana makhluk, ada anta Allah, atau huwa Allah. Masih ada dua. Tapi kalau sudah Allah pindahkan hati jenengan ruhania ini di tahapan yang kedua yang disebut ainul basirah, niki nggak ada dua, juga nggak ada satu, yang ada itu ahad. Artinya yang memandang dan yang dipandang itu pelakunya tunggal. Akhirnya ya ini yang kami maksud hakul basirah, ya aku iki Allah. Dalam hati loh, Pak. Itu muncul bergelora seperti itu. Lah, terus bagaimana kaitannya dengan wong saya nggak ada, terus sekitar saya juga nggak ada, terus ada bisikan, ada suara, itulah Dia. Lah gitu toh, itulah Dia. Lah suara itu lah makhluk toh, Pak. Suara itu makhluk. Bahasa Dia itu menunjukkan bahwasannya kita itu diposisikan Allah di su'aul basirah menjelang ainul basirah. Inilah proses nafi itsbat, proses peniadaan keakuan diri makhluk apapun atas kewujudannya dan segalanya. Itsbat menetapkan, artinya berfungsinya satu hukum yang hak, yaitu aku iki Allah. Jadi yang muncul aku, muncul Allah tidak, muncul hamba makhluk juga tidak, muncul Dia anta juga tidak, tinggal muncul aku. Inilah yang dimaksud ajaran ini Muhammad sampaikan. Inilah yang dimaksud la ilaha illa ana. Fahamkan, sampaikan Muhammad terhadap umatmu. Pada saat itu tetap beliau sampaikan walaupun dia dapat pengancaman, Pak. Sampai munculnya
munculnya wahyu wajibnya beliau hijrah dari Mekah ke Madinah gara-gara Rasulullah mau dibunuh golongannya kafir Quraisy pada saat itu. Ya alasannya begini. Kalau kita alah Pak, mohon maaf lah, resikonya apa? Jenengan dibenci, jenengan ini dijauhi. Asalnya teman-teman kita banyak Pak, makanya jangan heran kalau jenengan yang sudah tenggelam di dalam bahrut tauhid pasti dijauhi. Ajaranmu kok beda yo, nganggep aneh. Padahal sesuatu yang aneh ini longko Pak, dan ini yang berharga di mata Allah. Pasti jenengan dijauhi. Jangankan orang lain, kadang-kadang orang dekat kita, suami, istri, anak, kalau tidak seiman, apa bilangnya? Bapak sesat. Tapi aneh, ngelokno bapak sesat arep duwike. Gitu. Gak imbang nggih? Gak imbang. Nek arep duwite ya kudu arep imane, ngoten. Kalau niki punya pengalaman Pak, tapi ojo kondo-kondo. Kalau niki disenengi wong wedok, nggih, nggih posisi pun ngaji ngeten niki. Sembarang ditukokne Pak, tanah ditukokne, sepeda ditukokne, sepeda gede niku lho. Napa jeneng ninja niku. Nah niku kan mahal lho Pak niku. Mobil nggih ditawani. Terus ada apa ini rek ini? Tak lihat gelagate kok ya seneng mana lah. Wonge ngoten. Nggih mohon maaf Pak, ngapunten ingkang kathah. Estu ngapunten. Bukan perkaranya saya tidak mau dikasih, enggak. Kalau sudah memang niat ngaji, mendekat pada Allah untuk menuju jalan yang suci, menuju sing suci, ya sudah. Jangan itu malah dijadikan sebuah alasan. Terus barangnya wis diterni ning omah Pak, terus ngomong terus terang, lho kendele lha ngeten. Bahasane arek enom kula mboten patek ngerespon. Akhire jawabane apa? Nek gak doyan wonge balekno barang. Baju dibelikan, HP dibelikan, Pak, segala fasilitas. Lho estu hak. Bukan perkarane kula mboten purun, mboten. Makanya kalau kita sudah ngaji, oke, ayo kita fokus untuk berbenah diri. Bila mana di situ Allah memberikan, wis tak angel, mboten angel. Makanya urusan-urusan selain daripada Allah, wis di nomor mburino ae. Yang terpenting bagaimana hati ini semakin lama semakin bisa mendekat dan bercinta hanya pada Allah. Sebab hanya Allah lah cinta yang setia. Nek cintane kita pada makhluk Pak, mohon maaf, estu mohon maaf, saiki kekancan. Waktu pada saat kita jaya dikerobot Pak, tapi coba jenengan jatuh, lah laler gak gelem celok. Sama di tengah keluarga kita pada saat suami jaya, istri jaya, kita seakan-akan gak bisa dipisahkan. Tapi bagaimana ketika saat diuber-uber bang celurut, iya wis sumpek, akhirnya apa? Mas pegaten ae aku ngoten e, gelem biyen aku iku dirabi pengusaha,
saking aku demi cinta sampean, terakhir ternyata seperti ini. Itulah manusia, Pak. Semuanya begitu, gak saya, gak jenengan. Tapi bercintalah pada Allah di dalam istrimu, di dalam suamimu, biar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jikalau memang itu terjadi, pisah jenengan tidak akan melukai hati jenengan, karena pisahnya juga karena Allah, enggak pisahnya juga karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi Pak, pertama sampean carane seringlah terus tali itu dikumandangkan, dzikir itu hanya dengan hati. Kemudian yang kedua, itu tidak salah, itulah proses kita ketika saat di Su'aul Basirah menjelang Ainul Basirah, masih di situ ada suara-suara, bisikan-bisikan, itu bentuk bukanya alam kasah, Pak. Yang terakhir, yang nomor 3, tentang penjelasan Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Inilah berlakunya hukum syariat dan hakikat. Ini Pak, yang seakan-akan kaum itu ada daya upaya untuk bisa merubah situasi. Makanya ada istilah ikhtiar dan usaha. Menurut syariat wajib Pak ikhtiar usaha. Tapi hakikatnya lepaskanlah keakuan dirimu yang merasa kau yang usaha, kau yang melakukan. Supaya apa? Supaya tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada yang bisa jejeri, menyamai. Yang kedua, supaya kita tidak dihitopi, dihukumi syirik khafi. Disinilah maksudnya. Jadi kalau kita memandang Allah lewat namanya Allah mudah, tapi kita memandang Allah lewat kaum angel, tapi bukan berarti tidak bisa. Ingat siapa di dalam kaum itu? Allah. Otomatis tidak lepas dari wasilah. Jadi secara hakikat tidak ada sedikit pun Allah minta pertolongan terhadap kaum untuk merubah nasibnya. Enggak. Artinya yang merubah Allah sendiri. Ini bagi hati yang sudah diakad. Tapi bagi hati kita yang belum diakad, maka masih berlakunya hukum sebab musabab, wajibnya hukum usaha ikhtiar. Makanya ayatnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Mekaten. Ada lagi, bapak dulu sampai 3, nanti ganti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Suryanto, dugi Kedung Pengkol, tanggine Pronggalan sawah. Kula niki tiyang butuh belajar syariat mulai umur 40, tadi 40 ke bawah ini isinya maksiat tok Gus. Dilanjutkan dengan belajar lagi torekot di Tamiajeng Kiai Haji Hasan Bisri almarhum. Dilanjutkan lagi Pacet itu nggih. Pacet. Iya, Mojokerto. Terus dilanjutkan lagi dengan belajar hakikat di daerah Kedurus. Niku baiate sami dengan Gus Mulkasronoset. Ditolongkan
waktu belajar hakikat di Kedurus itu sama seperti Gus Mukason Rosid waktu gunung kurang gunungnya urip ngene. Lalu didunungaken dununge urip ya niku seperti Gus Mason waktu menjelaskan di YouTube itu Gus. Dilanjutkan lagi saya diperlihatkan dengan langsung diperlihatkan dengan Allah langsung dengan memijit ke mata ini, pejamkan mata ini, kelihatan itu kebiaran dunia seperti gemelape alam dunia ini Gus. Itu masalah hakikatipun. Terus selanjutnya yang terakhir itu saya belajar di manunggale kawula Gusti ilmunya Siti Jenar. Terus itu Gus, waktu itu saya belum mengenal Gus Mukason Rosid. Terus baru melihat di YouTube kok ada kecocokan ilmunya sama yang saya pelajari itu Gus. Terus saya praktekkan masalah sirrul asrar itu langsung dengan qolwat. Dengan qolwat itu langsung 2 kali Gus. Yang pertama itu diperjalankan langsung roh dipertemukan dengan Allah yang ada di jagat cilik, terus diperjalankan lagi ke Allah yang jagat gede. Terus saya fana'u zikri lagi, diperjalankan lagi dengan roh itu berjalan secara halus seperti sutra keluar, terus dari bumbunan keluar terus mentok-tok, nggak mau naik lagi. Terus itu ada rasa ngomong ya iki makome sang ahad, sang esa, sang tunggal. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua turun diperjalankan lagi menemui dulur papat, malaikat papat ya. Nah itu terus itu diperjalankan lagi dengan yang kedua menembus alam sapitu langit pitu, diperjalanan lagi naik lagi ke sang ahad. Ini yang kedua Gus, yaitu yang saya tanyakan sekarang ini dengan qolwat yang 2 kali ini, apakah itu majidukun sama wasilun Gus? Itu yang saya pertanyakan. Nuwun petunjuk yang terus ada yang satu lagi bisa Gus. Ya, yang kedua itu masalah pernapasan itu Gus. Kan la ilaha illa ana saya gunakan zikir saya itu metunya napas yang saya gunakan aku urip, aku urip, aku urip. Ya itu Gus, terima kasih nyuwun petunjukipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dengan orang lain, si A dengan si B, cara Allah memproses perjalanannya kadang juga enggak sama. Untuk mencapai makom jam'i atau makom ma'rifat kafah, si hamba ini macam-macam olehnya Allah memperjalankan, itu haknya Allah. Apakah itu boleh diceritakan? Ulama dulu mengatakan nggak boleh. Sebab apa? Iku kisah
perjalanan rohaniyah secara pribadi dikhawatirkan hati kita terselip penyakit riya, sehingga dulu itu nggak boleh diceritakan oleh para romo, para masayih nggak boleh. Kalau sekarang khusus saya sendiri, pendapat saya sendiri boleh, dengan catatan ingin membuka tabir maksud di dalamnya biar lebih paham. Karena kita kadang-kadang nggak pernah dijalankan gitu, mesti takjub, mesti bingung, iki ning dia ora tahu di mana ya ini, kita nggak tahu. Nggak bingung toh Pak, ini apa. Makanya mengapa saya selalu memakai forum terbuka secara umum, tanya jawab, itu maksudnya seperti itu. Tapi kami punya etika. Apa etikanya? Saya tidak akan pernah berani membuka tanda sifat kewalian seseorang terhadap Allah. Nggak berani, karena itu etika. Sebab di situ nanti ada resikonya Pak. Ada resikonya, ini sudah kami sampaikan mungkin di rutinan Sabtu mungkin. Apa konsekuensinya? Hak-hak Allah harus kami cukupi apa? Lekas kematian. Jadi jawabannya apa? Jikalau kau membuka kewalian seseorang, maka tebusane iku awakmu ndang lekas mati lho, ngoten nek. Wajib hukume apa al mautu, kematian. Ya udah. Makanya kami selalu pakai etika. Etika saya bertanya, pada saat di posisi itu keakuan jenengan sudah hilang apa belum? Jangan dijawab. Jikalau sudah, maka itulah makom ahad. Jikalau keakuan diri sebagai makhluk itu masih ada, maka itu kita masih proses menuju ke ahad. Loh, ngoten itu. Miturut sepengetahuan saya, proses untuk menuju ke alam ahad itu paling mudah jenengan iki berzikir. Paling mudah. Zikirnya macam-macam. Secara lesan sampean boleh mengucapkan subhanallah, astagfirullah, atau tasbih, atau la ilaha illallah, atau apapun. Itu semua zikir. Yang terpenting hati jenengan membawa wasilah. Itu baru bisa sambung. Sekalipun jenengan iku berzikir lewat napas, mlebu metu aku urip, monggo. Sing terpenting adalah wasilah itu selalu dibawa. Mboten napa-napa Pak, mboten napa-napa. Nanti dalam lewat pernafasan boleh jenengan iku mengucapkan aku urip. Aku berarti ana, urip maksudnya ingsun. Mboten napa-napa, walaupun tidak berbahasa Quran, Allah itu sudah paham. Makanya mohon maaf Pak, saudaraku yang memang wis kadung dalannya lewat tauhid Jawi, monggo. Tauhid Madura, monggo. Sah hukumnya. Allah paham bahasa Madura, Allah paham dengan bahasa Jawa, dan itu tidak akan mengurangi keafsahan tawajuh jenengan datang Allah. Ngapunten kang kathah, masalah sistem wasilun atau majedubun
Itu tengere Pak. Kalau majedubun itu baik akal maupun hati, itu Allah cabut sudah, Allah keker, Allah genggam. Laksana jenengan tidur, keadaan ruh itu dikeker Allah, sehingga jenengan waktu tidur sudah lalai istri, lalai suami, lalai anak, lalai kerjaan, wong tidur. Itu majdubun. Kalau wasilun beda, ruhaniyah sampai ini dikeker dari urusan selain Allah, sekalipun akal itu tidak. Akal sampean masih sambung. Mas dari mana? Dari Surabaya. Masih sambung. Tapi hati sampean sudah tidak sambung lagi terhadap perkara-perkara selain ingsun Allah itu. Tapi nek majedubun boten. Akal nggak sambung, ditanya Mas dari mana? Jawabannya itu tidak dari Surabaya. Jawabannya mohon maaf, makan itu kenyang ya. Lah gak sambung toh Pak, gak sambung. Kadang-kadang ini terjadi pada diri jenengan waktu sholat Pak. Lalai dengan rokaat, lalai dengan bacaan, lalai dengan gerakan sholat, lalai. Mestinya habis iktidal itu sujud, niki mboten, habis iktidal langsung duduk. Gak tahu sampean bagaimana hukumnya. Sampean sudah gak ingat, ya gak ada masalah. Menurut hakikat, menurut syariatnya pun, karena memang kita tidak ada unsur kesengajaan di situ, maka disarankan disuruh sujud sahwi. Sahwi ku lali, ngoten lho Pak. Sujud iku tebusan, merendahkan diri di mata Allah. Kalau saya lali bukan ngelali, tapi lalinya karena dilalikan oleh Allah. Mekaten. Nggih, Bapak satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Gus Muhlason, saya mau bertanya, apa ilmu yang paling tinggi itu diam? Yang kedua, benarkah kesadaran yang tertinggi itu pasrah? Dan di mana letak Allah itu berada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seseorang kalau sudah Allah berikan ilmu yang tertinggi, prosesnya adalah ilmu pengesaan pada Allah. Setelah dia sampai ke esa, mesti diam. Artinya diam, wukuf kolbi, hatinya diam, tidak membahas selain Allah, berzikir terus. Nah niku maksudnya diam. Urusan jasmani jenengan bicara apa, sah-sah saja. Tapi hati sampean itu diam dari selain Allah. Artinya diam, tidak tolah-toleh melihat selain Allah, hanya bersaksi terhadap Allah. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ada di situ. Betul, ilmu tertinggi adalah diam. Bukan yang kumaksud diam itu diame lesan, diame hati dari selain Allah. Iku namanya ning thariqah namanya wukuf kolbi. Kolbi iku ati, wukuf iku mandek. Makanya saudara kita yang ada di Mekah yang sedang menjalankan rukun haji, sebentar lagi wukuf.
Tapi entah paham apa enggak tentang wukuf. Sebetulnya itu Pak, jenengan wukuf di Arafah itu mendekatkan diri pada Allah. Artinya hati tidak boleh bicara selain daripada Allah. Hati maksudnya. Itulah yang disebut diam. Diamnya hati terhadap selain Allah, itulah yang dimaksud tadi ilmu yang paling tinggi. Terus selanjutnya terkait Allah di mana? Satu sisi kalau kita menghayati koyok-koyok seperti Allah itu butuh tempat. Padahal hakikatnya Allah tidak butuh tempat dan tidak bertempat. Tapi mengapa harus ada muncul surat Al-Hadid ayat 3 yang menyatakan Allah bertempat? Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Ini untuk kalangan kita yang masih diproses salikin atau salik atau sairin, perjalanan, masih proses di perjalanan, masih berlaku hukum Allah itu di dalam dan di luar, ya di awal dan di akhir setiap masalah berlaku bagi kita. Sama halnya jenengan kesini loh Pak. Kalau masih jenengan di jalan, belum sampai di sini, motor mobil masih kanggu, masih berlaku mboten? Berlaku. Tapi jika jenengan sudah sampai di sini, motor sudah nggak berlaku, parkir, mobil parkir. Diam sampai di sini. Inilah makrifat. Jenengan kalau sudah sampai ke alam ahad, yaitu yang namanya, mohon maaf, sudah tidak lagi bicara awal akhir, dohir batin. Awal akhir nama itu, dohir batin nama itu, fana semuanya. Walaupun secara lahir syariat mboten fana, artinya masih muncul kalimat awal akhir, tapi dalam hati seseorang yang sudah diakhad, awal iku ya Allah, akhir ya Allah, dohir ya Allah, batin ya pelakunya tunggal pun. Ini kupun diem maksudnya. Berarti disinilah ayat ini akan jadi jelas bahwasanya Allah tidak membutuhkan tempat. Bahkan masih ada ayat lain, Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Lu koyok-koyok, Allah itu di tengah-tengah napas. Padahal ya napas iku Allah, tapi duduk napas iku Allah. Bingung Gus, ngombe kopi, ngoten. Disiapno apa kopi wis ngopi daripada bingung-bingung lapo. Iku lho Bu, Gusti Allah piyambak membuka dhewe kula gak bingung mekaten. Nggih, Ibu sekarang jikalau ada Ibu monggo tolong Bapak panitia untuk ngacung Bu, kalau ada jadi Bapak panitia biar tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sing kula tangletak, di saat kosong dikosongkan, kalau wau niku musibah bisa jadi nikmat. Dan nopo yang jadi nikmat segala musibah? Mungkin semua mengalami Gus musibah, tapi kok dijadikan nikmat-nikmat.
sampai rasanya ditenggelamkan di tauhid. Walaupun syariat itu siang malam aktivitas selalu nikmat. Ada masalah dari semua keluarga, sampai rasanya sendiri terjadinya kok nikmat nggih Gus. Napa niku dilulu? Ngaten Gus ingkang kula tanggetaken. Assalamualaikum. Apa jilul niku? Di istidrot. Karena semuanya jadi nikmat. Musibah jadi Oh, nikmat. tersanjung. Nggih. Kok segalanya jadi nikmat Gus, tapi di saat itu dirasa dikosongkan. Yang jalan hanya dia. Terus pundi niku Gus, kok segalanya jadi masya Allah nikmat yang tak terhingga. Sampai tentriko selalu bersama Gus di sini. Sampun ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang hatinya sudah bisa melihat alam akhirat, maka indahnya alam dunia itu sirna, dan alam akhirat itu bisa panjenengan lihat saat masih ada di dunia. Jangan dimaksud memandang di sini dengan ainul basirah, ainul basariyah, tidak, mata dohir tidak, tapi ainul basirah, mata hati. Itu maksudnya siapapun panjenengan yang sudah dikehendaki Allah memandang wajah jamalnya Allah, jamal wujudnya Allah, indahnya Allah, maka indahnya makhluk siapapun itu akan sirna bagi Anda. Mungkin jenengan diisaroi antara jamalnya makhluk di dunia ini laksana gambar bulatan ini dibagi dua. Separuh Nabi Muhammad, nggih, separuh ini masih dibagi lagi. Yang seperempat iku Nabi Yusuf, terus yang seperempat iku jami'in nas, manusia. Mungkin sampean pernah mendengarkan keterangan ini. Bapak Ibu, seseorang ketika melihat Nabi Yusuf, bagaimana jamalnya, bagusnya, maka bagusnya seluruh umat manusia masih kalah. Tapi ketika saat memandang wajahnya Rasulullah, seluruhnya kalah. Ini masih berputar urusan makhluk. Tapi jikalau Anda dikersakne Allah bisa memandang sifat jamalnya Allah, maka seluruh alam dan seisinya ini jamalnya sirna. Sehingga mengapa dalam surat Al-Ahzab ketika Rasulullah memberikan teladan liman kana yarjullaha, di situ ada kalimat lagi wal yaumal akhirata. Bukanya itu wadzakarallah katsiran, dzikir sebanyak-banyaknya. Ternyata semua di hadapan Allah itu laksana setetes air di lautan. Kita itu setetes air. Lah, lautan itu ibarat laksana Allah. Jadi nggak ada apa-apanya. Makanya jangan heran jenengan tatkala estu betul-betul
hati ini sudah ditarik oleh Allah di dalam singgasana Allah, ternyata apapun bala itu akan jadi nikmat. Iya Pak Bu, tadi kita ada bersih tegang dengan keluarga Pak, misalkan entah urusan apalah, entah urusan ini itu, bersih tegang. Berhubung jenengan kalih kula niki estu membawa wasilah, mesti dikasih Allah kode. Apa kodene Allah? In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh kembali kepada Allah, artinya memandang segala apa yang ada di dalam musibah itu sumbernya semata-mata dari Allah. Jenengan sudah masuk di situ, maka orang yang dalam keluarga iku metotokan, ngerti metotokan? Boten lama apa ya Pak metotokan iku Pak ya? Ngambekan. Gara-gara masakane kurang enak ngene ning ati gerutu. Wong wedok apa masak kat biyen kaya uyuhe jaran. Ning ati ngomong. Apalagi jenengan ucapkan di depan istri, nelongso, Ibu nggih? Nelongso. Lah, jikalau jenengan bawa wasilah saat itu sampai itu kena suntikan nafsu, mboten lama-lama. Ngambeke mboten lama-lama. Udah, nanti kembali lagi. Sebab nyuwun sewu Pak, kula niki jujur mawon. Nek sak minggu mboten nate tukaran, kula jak tukaran. Entah cari masalah apa ya apa sih, sebab nanti satu untuk melatih seorang anak atau istri supaya tambah kuat tauhidnya, yang kedua hubungan nek mari tukaran niku penak. Lho nggih to, syariate ngoten kok, tambah sayang lho ngono. Niki nek metotoke atau ngambeke wis ilang lho Pak ya. Nek ngambeke masih ada, wis gak kudu-kudu wae. Nggih Bu, dados ngoten. Ya, yang terpenting sekarang mengeten bagaimana hati ini semakin lama semakin dekat dan semakin terus menyatu datang Allah. Itu yang terpenting. Nggih, ada lagi Ibu? Cukup Ibu? Nggih, pun Pak nggih, besok diterusaken makalah 31. Tetap nanti akan kami kirim makalah 1 sampai 29 supaya bisa diberikan terhadap jenengan. Tak jamin jenengan mesti paham, karena sarah niki sangat sederhana bahasa kula. Mboten pakai bahasa isyarah. Walaupun kebanyakan sarah di dalam hikam niku memakai bahasa isyarah, tapi sudah kami kemas dengan bahasa yang tidak isyarah dengan harapan jenengan iki mudah dipahami. Jadi mboten hanya bahasa Arab, tapi juga saya sertakan bahasa Indonesia. Kok umpama kula saged basa Madura, kula tulis pisan. Jenengan sing saged nulis bahasa Madura, monggo sampean tambahi bahasa Madura. Pun semugi ngilmu apa yang telah Allah berikan malam hari ini menjadi ilmu ingkang manfaah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan,
Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Kajian beliau menekankan pada pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk mempelajari Islam tidak hanya secara tekstual saja, tapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaat, sehingga bisa membawa keberkahan pada hidup kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.